Ada sesuatu hal yang menarik dari khotbah semalam dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama dengan ayat yang ke-6 tentang pertobatan Paulus. Nah, yang pertama yang mau kita lihat adalah perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, dalam teks itu kita lihat bahwa Saulus berencana ingin membunuh ataupun menganiaya orang Kristen, tetapi Tuhan menghalau Paulus, merubah arah berpikirnya supaya Paulus tidak menjadi pembunuh atau penganiaya orang Kristen, tapi dia menjadi pemberita dan pembawa kesaksian tentang Yesus yang hidup, Yesus yang mati dan bangkit dari kematian itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, yang pertama yang sangat menarik adalah ketika Paulus telah tersungkur ke tanah, maka Paulus bertanya kepada Tuhan setelah mendengar suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Itu yang pertama yang mau kita lihat adalah hal yang menarik dari sana. Yang pertama adalah, mengapa engkau menganiaya aku? Dalam hal ini kita melihat bahwa yang dikejar Paulus, yang dianiaya Paulus sebenarnya adalah orang-orang Kristen. Tetapi ketika Yesus mempertemukan dirinya dengan Paulus, Yesus mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Itu artinya bahwa Yesus itu berada atau menyatu dengan orang-orang yang percaya dengannya. Yang bisa kita sebutkan dengan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku dan kamu di dalam aku. Berarti kita adalah bagian dari tubuh Kristus, maka dia menyatu dengan orang-orang yang percaya. Karena itu kalau ada orang yang menghalau kebenaran tentang Kristus, maka dia adalah menghalau kebenaran Yesus itu sendiri. Atau kalau ada orang yang menghambat perjalanan daripada orang Kristen, maka itu adalah menghambat perjalanan Yesus itu sendiri. Yang artinya bahwa Yesus akan tetap senantiasa melindungi, Yesus akan tetap senantiasa memberkati orang-orang yang menyaksikan atau yang mengikut jalannya, yang menjadi pengikut setia bagi Kristus itu sendiri. Yang kedua, yang paling menarik yang kedua yang kita lihat adalah dikatakan setelah Paulus berjumpa dengan Yesus, maka Paulus berkata, setelah mendengar suara yang tadi, Paulus berkata, "Siapakah engkau Tuhan?" Hal ini mempunyai pengertian, Paulus secara tidak langsung menyadari bahwa ketika dia mendengarkan suara dari atas, dia memahami bahwa itu adalah Allah. Tapi kata Tuhan di sini dia pertanyakan kembali, "Siapakah engkau Tuhan?" Ini Paulus mau, kalau kita kaji, seolah-olah ini adalah Paulus tidak mengerti dan tidak mengenal sebenarnya siapakah Tuhan itu. Dia ragu atau dia bingung. Ini ada suara dari atas, ini suara Tuhan. Tetapi yang berjumpa dengan aku ini ketika menghalau orang Kristen, ketika ingin menganiaya orang Kristen, loh kenapa ada suara yang datang dari atas? Ini Tuhan yang mana? Kira-kira begitu. Maka dia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Ada ketidaktahuannya tentang Tuhan itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, jangan-jangan kita adalah seperti Saulus yang benar-benar masih hidup di dalam kegelapan dan tidak mengenal Tuhan itu sendiri. Jangan-jangan kita hadir beribadah juga, hadir dalam konteks bergereja, tetapi kita sama sekali masih belum mengenal siapakah Tuhan yang kita sembah itu. Kalaulah Tuhan yang kita sembah itu kita kenal, maka otomatis kita tidak akan menghalau kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita masih menyangkal kebenaran, kalau kita masih hidup di dalam kegelapan, kalau kita masih selalu hidup menjauh dari Tuhan, atau masih bergemilang dengan berfokus kepada harta, atau kita masih berfokus kepada pengetahuan kita, tidak berfokus kepada Allah, maka sebenarnya kita ragu tentang siapa Allah itu. Sama sekali saya mau katakan, berarti kita tidak mengenal Tuhan yang kita sembah. Kalau kita kenal, keraguan tidak akan ada dalam menjalani kehidupan. Kalau kita kenal dengan Tuhan, maka kita akan melupakan segala hidup masa lalu kita dan berjalan ke masa depan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita tidak akan ragu dengan hari esok. Kita tidak akan ragu kehilangan jabatan. Kita tidak akan ragu kehilangan harta. Karena orang yang mengenal Tuhan akan berkata di dalam kehidupannya, lebih baik kehilangan apa yang di dunia ini daripada kehilangan kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, yang paling menarik yang kita lihat adalah dikatakan di sana ketika Paulus sudah mendengarkan suara itu, maka ketika dia bertanya kepada Tuhan, siapakah Tuhan itu? Dia langsung bertanya kembali kepada Yesus. Dia katakan, "Apakah yang harus kuperbuat yang berkenan kepadamu?" Maka dikatakan di sini, apakah yang harus kuperbuat yang berkenan kepadamu? Itu pertanyaan Paulus. Nah, pertanyaan Saulus yang sudah bertobat dan yang sudah dipanggil oleh Kristus. Dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, dia mengatakan, "Apakah yang harus kuperbuat?"
Maka orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus seharusnya bertanya dalam hidupnya, apakah yang harus kuperbuat untuk Tuhan? Apakah yang harus kuperbuat Tuhan supaya aku menyenangkan hatimu? Aku tidak mau menyenangkan dunia ini. Aku tidak mau menyenangkan manusia. Tetapi aku mau menyenangkan Tuhan dalam kehidupanku. Apakah yang harus kuperbuat? Maka mari kita telusuri Bapak Ibu. Apa yang telah kita perbuat untuk Tuhan? Jikalau kita percaya dan mengikut Kristus dalam kehidupan kita. Jikalau kita adalah orang-orang yang sudah menerima penebusan, apakah yang kita perbuat sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus itu sendiri? Dan yang keempat yang paling menarik lagi kembali. Dikatakan di sana setelah Paulus mengatakan apakah yang harus kuperbuat, maka Yesus berkata kepadanya, bangkit dan berdirilah. Hal ini mau mengatakan ada gerak cepat, ada inisiatif yang Yesus mau sampaikan kepada dia supaya dia bergegas. Maka orang Kristen itu harus bergerak cepat, harus bergegas, ada umpak kuduson begitu. Ada gerak cepat menanggapi situasi, menanggapi apa yang terjadi di pada situasi zaman yang kita hadapi, menanggapi pergumulan-pergumulan dalam situasi yang kita hadapi supaya di dalam Yesus itu bisa kita selesaikan. Gerak cepat tanggap persoalan jemaat, persoalan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat dan jemaat. Kita harus tanggap dengan hal itu. Harus bergerak cepat, termasuk secara khusus menanggapi kemajuan zaman atau teknologi yang berkembang sekarang. Gereja harus gerak cepat, harus mengikuti perkembangan zaman ini untuk kemajuan gereja. Tidak lagi tertidur, tidak lagi malas-malasan, tidak lagi ngantuk atau menunggu-nunggu waktu, mengulur-ulur waktu, tetapi selalu bergerak cepat untuk memajukan dan mensejahterakan jemaat di tengah-tengah gereja. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kita perlihatkan tadi melalui pertemuan Saulus dengan Yesus Kristus yang akan mengubahkannya. Yesus mengubahnya dari penganiaya menjadi pemberita. Yesus mengubahkannya dari orang yang sama sekali ragu tentang kebenaran Kristus menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi saatnya kita untuk berleha-leha, bermain-main, tetapi saatnya bergerak cepat melayani Kristus. Amin.